terjadi karena ada dua faktor dari dalam dan faktor dari luar, di mana faktor dari dalam tentunya ini adalah genetik yang paling berpengaruh, juga ada faktor endokrinologi. Dan dari semua ini genetik yang paling sulit untuk dilakukan koreksi ya, tapi kalau endokrinologi itu masih bisa. Nah, sekarang panel-panel yang lainnya, tadi mungkin kita lihat ini adalah panel untuk proses kosmetik ketika dari kolagen, skin regeneration, ya, pigmentation, ini juga sama ya yang dapat dilihat. Tapi ada juga panel di Skin Gen Me ini, kelebihannya adalah dia untuk penyakit, jadi untuk kebotakan yang karena autoimun, alopecia areata, ya, ada melanoma, ada psoriasis juga, ya, ada keloid juga, ada psoriasis juga, ya. Nah, itu yang sangat dipentingkan untuk pasien juga, karena pasien pun harus tahu dia terjadi risiko seperti itu enggak. Silakan Kevin membuka dulu. Selamat pagi, selamat siang, mohon maaf kepada tim Kalista Klinik dan juga kepada Dr. Nenden. Terima kasih atas partisipasinya bagi Kalista Klinik, sudah hadir untuk kita bersama belajar bersama Dr. Nenden mengenai cara pembacaan dari tes genetik Skin Gen Me. Jadi Dr. Nenden, speaker kita pada hari ini, yang sudah sangat berpengalaman nih untuk mengenai tes genetik untuk kulit Skin Gen Me, akan memperkenalkan kepada dokter, menjelaskan kepada dokter hasil tes genetik Skin Gen Me kepada pasien. Nah, semoga nanti acara ini nanti bermanfaat bagi para dokter dalam nanti menginterpretasikan hasil tes Skin Gen Me para pasien dokter. Nah, baik, karena sudah lewat 10 menit juga ini, mungkin saya langsung serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Nenden untuk membawakan materi kepada Dr. Nenden, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa bertemu dengan tim Kalista Klinik, khususnya kepada ownernya itu Ibu Yuli. Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk bisa berbicara, apalagi bertemu pada kesempatan ini. Dan baiklah, saya akan mulai dengan bercerita tentang pemeriksaan untuk Skin Gen Me ini, di mana ini adalah pemeriksaan yang juga sudah saya lakukan di klinik saya khususnya, yang saya baru mulai itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan untuk pengalaman dengan pemeriksaan Skin Gen Me ini ternyata cukup bermakna dan cukup efektif bagi pasien-pasien, karena komunikasi kami dengan customer ternyata lebih akrab lagi dan lebih mengetahui lagi gitu ya, karena mereka begitu percaya akan hasil ini sudah dapat terbukti. Tapi sedikit mungkin akan mengetahui dulu secara teoritis dulu apakah yang disebut dengan penuaan kulit. Kita tahu bahwa penuaan kulit itu terjadi karena ada dua faktor dari dalam dan faktor dari luar. Di mana faktor dari dalam tentunya ini adalah genetik yang paling berpengaruh, juga ada faktor endokrinologi. Dan dari semua ini genetik yang paling sulit untuk dilakukan koreksi ya, tapi kalau endokrinologi itu masih bisa. Sedangkan faktor luar, di mana itu adalah paparan matahari, merokok, polusi, gizi yang buruk, itu semua masih bisa kita koreksi. Dan pada waktu dulu, saya melakukan pemeriksaan sebagai untuk memeriksa estetik, yaitu hanya melakukan baik dengan cara observasi dengan menggunakan alat, di mana saya pun punya skin analyzer, dan tentunya pada waktu itu saya hanya melihat hasilnya seperti apa, dan akhirnya memberikan pengobatannya pun atau memberikan terapi sama untuk semua orang. Dan tentunya ada sebagian yang baik, ada sebagian juga yang merasa tidak puas karena hasilnya tidak begitu efektif. Nah, tetapi setelah saya menggunakan dengan cara baru, yaitu di mana saya melakukan pemeriksaan Skin Gen Me, ternyata dari Skin Gen Me ini saya bisa mengetahui atau memprediksi apa yang terjadi pada keadaan pasien tersebut. Jadi membedakan apakah ini memang ada faktor genetik yang berpengaruh pada keadaan klaim kulitnya, seperti misalnya pada keadaan bagaimana kolagennya mudah terjadi degradasi, menjadi tidak terjadi regenerasi, dan bagaimana terbentuknya wrinkle-nya, dan bagaimana juga ada freckles dan juga flek hitam atau juga kulit sensitif dan sebagainya. Sehingga dari hasil ini saya akan mengetahui apa yang akan saya berikan kepada setiap orang akan berbeda. Tidak sama pada waktu saya menggunakan
skin analyzer. Jadi dari sini saya bisa mengetahui bagaimana saya mengatur pola hidupnya, bagaimana saya memberikan produk-produk topikalnya, dan bagaimana pula saya memberikan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan di klinik. Dan ini sedikit mengenai skin GenMe-nya. Jadi kita ketahui bahwa kita mengetahui apakah itulah DNA, kita harus tahu bahwa DNA ini adalah suatu unit dasar dari gen, di mana itu tentunya memberikan informasi yang secara biologis. Dan gen sendiri itu adalah suatu kumpulan, suatu komponen yang mana mempunyai informasi untuk genetik. Kita ketahui bahwa ini tentunya memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Jadi kita dapat mengetahui untuk metabolisme seperti apa dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap fenotype pada penampilan seseorang itu. Dan tentu ini pun akan mempengaruhi pada struktur dan fungsi daripada tubuh manusia khususnya. Kita ketahui bahwa di gen ini terdapat di inti, di mana itu ada kromosom, di mana kromosom itu ada suatu badan yang berbentuk batang atau berbentuk bengkok, di mana di fungsinya menyimpan materi genetik. Dan tentunya dari kromosom ini dapat menentukan jenis kelamin, juga dia melakukan proses daripada transkripsi daripada DNA. Kita lihat di sini pun di gambar ini sebelah kanan saya, itu ada DNA struktur, di mana di situ ada basa, ada asam fosfat, ada gula, di mana selalu berpasangan, pasangannya itu selalu rutin ya, di mana dia pasangannya itu berupa adenin, adanya adenin, guanin, sitosin, dan timin. Jadi kalau ada perbedaan pasangan seperti itu, berarti ada sesuatu yang terjadi pada gennya sendiri. Dan kita ketahui bahwa gen ini mempunyai 23 pasang dari ayah dan 23 pasang dari ibu. Jadi tentunya ini akan saling berkaitan antara ayah dan ibunya. Nah, dari gen ini ternyata ada satu yang disebut dengan SNP, ya. Jadi ada suatu single nucleotide polymorphism. Jadi kalau kita ketahui bahwa SNP itu adalah suatu variasi genetik. Hampir 99,90%, 99,9 itu semua manusia itu gennya sama, tidak ada perubahan, semua sama. Tetapi dari sekian, itu ada 0,1% yang membedakan. Itu disebut dengan tadi SNP itu. Di mana perbedaan ini menunjukkan setiap fisik seseorang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang mudah menjadi gemuk, ada yang pendek, ya. Dan bagaimana juga penyakitnya, penyakit kulit, penyakit yang dideritanya, dari penyakit organ dalamnya, resiko penyakit jantungnya, penyakit darah hipertensinya, atau penyakit kulitnya juga, dan bagaimana juga dia metabolismenya, setiap orang akan berbeda, dan bagaimana penuaan kulitnya, dan juga obat-obat yang dibutuhkannya pun akan berbeda. Jadi secara sains, jadi secara pengetahuan untuk melihat skin genomik ini, ternyata daripada setiap orang itu pengaruhnya akan berbeda, karena kalau mengalami genotip yang ada yang AA atau yang AC atau yang CC, ternyata berbeda hasilnya. Di mana yang ini ada yang bisa meningkatkan, malah ada yang tidak berefek, atau ataupun ada yang menurunkan. Jadi dapat dikatakan bahwa di sini adalah one size does not fit all. Jadi tidak sama nanti akan mengetahui resiko apa yang terjadi, khususnya pada estetika, pada penuaan misalnya itu, kita akan memberikan solusi sebagai untuk anti-aging-nya. Salah satu yang kita ketahui adalah yang disebut dengan kolagen. Mungkin yang Bu Yuli juga pernah saya di sini baca hasilnya. Kolagen ini adalah suatu di mana komponen terdapat di bagian dermis pada kulit, dan itu adalah sebagai untuk fungsinya untuk mengencangkan, dan juga dia mempunyai fungsi untuk supaya kulit itu di bagian dermis itu jadi supaya dia elastisitasnya ada dan kencang dan kenyal, sehingga dia bisa mempengaruhi bagaimana itu seseorang mendapatkan wrinkle atau tidak. Karena wrinkle ini dapat dilihat dari mulai wrinkle yang halus berupa garis atau berupa yang mulai lekukan ke dalam atau disebut deep furrow, atau misalnya dapat dilakukan cekungan yang lebih dalam. Nah, tentunya wrinkle ini menandakan bahwa seseorang mempunyai penuaan kulit, dan ini dapat terjadi secara dari dalam ataupun dari luar, dan genetik dan juga hormon. Sedangkan dari luar tadi seperti tadi bagaimana orang itu dari gravitas bumi ini ya, dari gaya gravitasnya, bagaimana paparan yang kronis dari matahari, juga konsumsi misalnya rokok, alkohol, obat-obatan yang salah sehingga menimbulkan suatu faktor penuaan. Dan tentunya ini
akan menyebabkan sel-sel daripada sel kulit pun menjadi rusak dan kemudian terjadi penumpukan daripada kolagen yang tentunya ini mengganggu atau penunjang daripada kulit. Jadi kalau seseorang akan mengalami hasilnya risky, itu akan dilihat dari MMP1 itu adalah suatu enzim yang berpengaruh pada proses terjadinya degradasi, jadi penghancuran daripada kolagen. Jadi kalau enzim ini gangguan pada regenerasinya, tentu kolagennya terganggu, sehingga jadi tentunya akan terjadi wrinkle atau penuaan. Nah, makanya bisa terjadi biasanya pada usia umur apabila ditambah dengan faktor luarnya memperburuk. Jadi terjadilah penuaan dini. Jadi kalau ada kolagen degeneration ya, ataupun nanti kalau berat dia misalnya dipengaruhi oleh faktor yang dalam lebih berat sehingga akan terjadilah suatu proses yang lebih parah lagi, longsor mukanya ya, ataupun ada terjadi cekungan atau lekukan pada bagian-bagian yang tidak diinginkan. Dan ini pembacaannya akan dilihat. Jadi kalau fenotip itu adalah penampakan yang dari luar, sedangkan genotip itu gennya. Jadi apabila pada pemeriksaan genotip sendiri ditemukan adanya riski terhadap kolagenase tadi MMP, dan secara fenotipnya akan ditampakkan adalah suatu pengurangan elastis kulit, jadi adanya wrinkle, tentu prosedur manajemennya itu akan lebih agresif daripada yang tidak. Ya. Jadi akan menggunakan suatu misalnya proses, kalau misalnya menggunakan serum vitamin C cukup dioles saja kalau tidak ada yang risky. Tapi kalau pada orang yang risky, sebaiknya digunakan alat tambahan seperti menggunakan misalnya elektroforesis. Jadi sehingga di mana absorpsi atau peningkatan absorpsi vitamin C itu akan lebih meningkat sehingga lebih masuk penetrasinya vitamin C-nya itu. Kemudian produk-produk kosmetiknya pun akan digunakan fokus pada penggunaan growth factor atau juga bahan-bahan yang mengandung retinoid ya. Jadi ini untuk meningkatkan daripada proses kolagennya. Jadi mencegah kolagenase enzim yang memecah kolagennya. Dan kalau dari makanan tentunya untuk meningkatkan atau untuk menekan dari proses MMP gunakan makanan berupa brokoli. Jadi brokoli salah sayur yang baik sekali di mana dia tuh bisa menekan proses MMP tadi untuk menyebabkan terjadinya gangguan regenerasi daripada kolagen. Tetapi apabila ada riski, ya kalau kita lihat yang kedua ini, riski kemudian ada tanda kali di bawahnya, berarti dia riski tetapi dia tidak ada penampakan secara fenotipnya tidak ada. Berarti belum tentu dia ini bagus sebetulnya, tetapi mungkin ini karena dia faktor luarnya tidak terlalu berperan banyak. Sehingga tetap saja kita akan lihat kalau dia riski tapi tidak ada penampakannya wrinkle, tetap kita harus melakukan perawatan yang juga kondisinya yang harus di-manage secara sama diberikannya karena nanti dia akan juga terjadi kalau apabila dia lupa lingkungannya dia tidak perbaiki dengan baik dan hampir sama tidak ada perbedaan hanya mungkin di sini untuk memanagenya tergantung kulitnya apa yang dia butuhkan. Tetapi kalau orang yang tidak risky ya kemudian yang tanda kali di bawahnya di bawah Inggris ini kalau apabila tidak risky seperti di sini tetapi ada gangguan daripada elas kulitnya di tapak wrinkle, tentu ini memang secara genetik dia bagus, tidak ada pengaruh daripada genetik ya. Tetapi ini yang paling sangat berpengaruh adalah faktor lingkungan. Dia paparan mataharinya terlalu banyak atau ada pola-pola yang lifestyle yang tidak baik untuk dia. Sehingga tentunya ini pun dapat kita ketahui sehingga dengan cepat misalnya dapat menggunakan dengan teknik laser ya atau teknik. Nah, kalau seandainya di sini memang dia tidak risky, tetapi tidak ada penampakan, tentu ini adalah kulit yang normal, namun tetap disarankan yang di atas tadi, yang memerlukan perhatian yang lebih khusus. Ya. Nah, ini ada beberapa topikal, apa kali saja cukup ya untuk 1 hari. Tapi kalau orang yang sudah mengalami risky, ya untuk mempengaruhi, meminimalisasikan dari faktor luarnya, sebaiknya dia menggunakan pengulangan sunblocknya lebih banyak. Memang minimalnya 3 kali sehari atau lebih sering, tergantung bagaimana keadaan dia banyaknya paparan di luarnya. Dan juga selain itu, pada krim-krimnya dia banyak menggunakan antioksidan, seperti ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya, koenzim Q10-nya, ada green tea-nya, ada ginkgo-nya, ya. Kemudian juga boleh menggunakan krim-krim yang mengandung retinoid, tergantung daripada sensitif kulitnya lagi, ya, karena ada juga orang yang campuran nanti dengan misalnya inflammation. Kalau tidak ada faktor sensitif kulit, silahkan retinoidnya disesuaikan dengan kemampuan daripada kekuatan daripada kulitnya. Kemudian juga disarankan menggunakan alpha hydroxy acid, juga mengandung asam hyaluronat, juga menggunakan kosmetik yang mengandung peptide. Dan juga tidak lupa harus menggunakan yang mengandung growth factor.
Dan pada home care-nya pun demikian. Jadi menggunakan masker yang ada vitaminnya, hyaluronic acid-nya, dan yang lainnya. Dan prosedurnya pun tetap kita berikan. Jadi pada orang yang dengan adanya tadi gangguan daripada adanya degenerasi daripada kolagen, tentu kita bisa berikan light chemical peeling-nya, kita berikan, lalu menggunakan vitamin C-nya yang endoforesis. Jangan lupa juga diberikan bisa laser fraksional atau RF fraksional, radiofrekuensi, malah disarankan menggunakan termats ya, yang lebih baik lagi, atau juga digunakan ultrason, misalnya di klinik Kalista ada ultrason, silakan gunakan Ultera, itu lebih bagus. Kapan digunakan botox juga silahkan, atau menggunakan filler juga. Jadi ini ada tindakan-tindakan yang sangat dibutuhkan pada orang-orang dengan degenerasi kolagen. Dan ini yang disarankan untuk pola makannya. Kalau misalnya ada nutrigenomiknya bisa disesuaikan dengan nutrigenomiknya. Misalnya dosis vitamin C itu berapa maintenance-nya, dari nutrigenomik akan tahunya. Tapi kalau dari skin genomik, kita hanya memberikan pada orang dengan degenerasi kolagen, sebaiknya mengkonsumsi beberapa antioksidan yang dibutuhkan, yaitu ada vitamin C, di sini ada misalnya ada di strawberry, di blueberry, di jeruk, ya, di anggur, di peach, ya, atau vitamin E, ya. Ini ada di alpukat, di mana alpukat pun mengandung glutathione, ya, di telur, almond, ya, kemudian di biji matahari, biji bunga matahari, kemudian juga di paprika, ya, dan juga vitamin A juga harus mulai dikonsumsi, dan zinc tidak lupa. Ini adalah vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk penuaan. Tapi hati-hati untuk vitamin E, karena kadang-kadang vitamin E ada beberapa dari hasil nutrigenomiknya dia tidak bisa mengkonsumsi vitamin E. Jadi kita harus disesuaikan dengan asupan ini yang harus dipentingkan untuk digunakan supaya mencegah terjadi penuaan. Karena kita ketahui bahwa kolagen itu bukan hanya ada di kulit saja, dia ada di sendi, di kartilago, di sendi. Ya, tentunya orang kalau sudah kolagennya berpengaruh, risky, tentunya dia bukan hanya kulit saja yang wrinkle. Dia akan sendi-sendi itu akan lebih nyeri. Jadi kalau dia banyak jalan, ya, belum usianya belum tua, tapi udah sakit lututnya. Sering-sering seperti itu. Kadang-kadang juga di bagian kaki. Kemudian juga di rambut, ya. Kemudian juga di kuku, yang kuku sering patah-patah misalnya, ya, gampang patah, gampang rusak. Ini juga salah satunya faktornya di sini. Jadi kita butuhkan kolagen ini bukan hanya saja di kulit, tapi kolagen ini adanya di jaringan-jaringan yang lainnya. Dan tentunya selain makanan itu pun yang tadi ada beberapa juga yang kita bisa konsumsi untuk menghambat faktor luar, yaitu faktor daripada UVA. Kita ketahui bahwa matahari itu karena panjang gelombangnya lebih panjang adalah UVA. Jadi UVA itu dia akan sampai ke dermis dan akan merusak sehingga dia akan merangsang tadi enzim yang akan menghancurkan kolagen, namanya enzim MMP1. Jadi untuk menghambat itu kita harus banyak mengandung makanan yang mengandung beta karotin, misalnya wortel kayak gitu ya. Dan juga bisa coffee arabica. Coffee arabica itu juga bisa, itu mengandung polifenol. Dia juga menghambat daripada MMP. MMP ini enzim yang tidak disukai ya kalau dia terlalu berlebihan, karena dia bisa menghambat tadi menjadikan kolagen tidak terbentuk dengan baik. Juga dia mensupres juga MMP1 ya dengan cara beberapa ini. Atau misalnya pada sayuran dan buah dan bumbu masakan yang mengandung luteolin atau polifenol. Jadi ini adalah makanan-makanan yang bisa disampaikan kita kepada pasien. Jadi kalau seandainya menemukan pasien dengan adanya degenerasi kolagen, riski terhadap kolagennya tadi, kita bisa sarankan untuk seperti ini. Jadi bukan hanya memberikan topikal saja. Ini mungkin salah satu mekanisme bagaimana antioksidan ini bisa mempengaruhi pada photoaging atau mempengaruhi pada penuaan ya. Jadi pada antioksidan pada ROS ini radikal bebas di mana didapatkan dari matahari, ini akan mempengaruhi pada kulit ada yang namanya sitokin reseptor. Jadi sitokin reseptor ini nanti akan mempengaruhi kepada suatu proses namanya MAPK kinase. Jadi ini suatu singkatan ya. MAP ini ada namanya cefostejun ya, ada nanti mengandung AP1. Nah, ini semua mempengaruhi pada proses MMP ini, di mana MMP itu kita ketahui ada dari mulai MMP1 sampai MMP yang 12 ya. Nah, ini mempengaruhi sekali kepada pembentukan kolagen. Jadi ini semua akan berpengaruh dari inti ini mempengaruhi untuk merangsang terjadinya MMP. Akibatnya apa? Dengan adanya paparan matahari yang tinggi, tambah radikal bebas, ini MMP-nya meningkat, timbullah photoaging. Jadi kenapa misalnya usia 20 tahun kok udah kelihatan keruh, kemudian geradakan kasar, pada keadaan ini. Apalagi kita di Indonesia ini iklimnya tropis, cukup panas, sehingga itu mempengaruhi sekali pada perangsangan dari inti sel ini menyebabkan MMP-nya meningkat. Dan ini adalah beberapa makanan yang minuman ya, teh hijau, yaitu yang mengandung di mana teh hijau ini mengandung polifenol. Jadi ini suatu epigallocatine galat. Ini pun bisa menghambat dari UVB.
Karena bukan hanya UVA saja yang menyebabkan penuaan, tetapi UVB pun sama. Walaupun UVB itu dia hanya sampai ke epidermis bagian luar, tetapi dia pun bisa mempengaruhi pada DNA sehingga dia bisa terjadinya MMP. Jadi kita untuk bisa menghambat, silakan mengkonsumsi teh hijau. Tapi tentunya harus disesuaikan juga dengan bagaimana dengan nutrigenomiknya, karena ada beberapa orang yang mungkin hanya berapa cangkir yang dibolehkannya. Dan pola makan yang lainnya mungkin mengandung resveratrol yang ada di anggur ya, juga pada red wine bisa, tapi muslim mungkin tidak boleh red wine, selama ada anggur mungkin dipersilahkan ya. Untuk yang pembacaan yang kedua, tadi selain kolagen, mohon dikasih tahu saya kalau terlalu cepat ya, karena mungkin ini memang banyak mungkin ya. Tapi kalau tidak terlalu cepat saya bisa lanjutkan kembali. Dan yang kedua yaitu ada screen glycation. Jadi glycation ini adalah suatu ikatan kimia di mana itu berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat. Kita ketahui bahwa karbohidrat mengandung gula. Nah, molekul gula ini akan berikatan dengan protein dan lipid atau amino acid yang ada di kulit, ya. Di mana produk ini akan menyebabkan sesuatu yang disebut dengan produk ages. Nah, ages ini akan menimbulkan suatu penuaan, ya. Jadi kalau orang sudah risky seperti ini akan terus berakumulasi di mana nanti ditambah lagi dengan paparan matahari, ditambah lagi dengan pola hidup yang salah, tentu dia akan menyebabkan penuaan. Ya, risk glycation ada hubungannya dengan keturunannya misalnya penyakit DM, diabetes ya. Dan tentunya ini pun akan mempengaruhi juga pada proses-proses yang lainnya, mempengaruhi juga dia akan ke arah-arah yang lain. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, kalau seandainya risky terhadap ages ini akan menyebabkan juga suatu gangguan, khususnya pada kulit itu bukan hanya pada kolagen saja, tetapi dia akan menurunkan proliferasi daripada sel kulit dan juga menurunkan untuk fibroblast, di mana fibroblast itu adalah untuk penghasilkan kolagen, di mana itu akan dirangsang untuk melakukan apoptosis, jadi akan dihancurkan dan kemudian juga akan meningkatkan MMP. Dan tentunya ages ini dia senangnya adanya di sel keratinosit, kita ketahui di 35 hari, tentu akan terganggu. Dan kemudian juga terdapat di fibroblast juga tadi untuk menghasilkan kolagen, dan juga si AIDS ini akan juga adanya di sel endotelial. Kita ketahui bahwa sel endotelial ini adanya sudah hanya di kulit saja, tetapi ada di pembuluh darah. Tentu akan gangguan juga. Jadi kalau ada orang dengan AIDS tinggi, mungkin ada pembentukan luka pun akan terganggu. Nah, jadi kalau ada skin glycation yang risky, tentu karakteristik pada kulitnya terjadinya wrinkle, kulitnya juga tipis tadi karena pembentukan proses sel kulitnya terganggu, longsor, sagging, dan juga menurun elastitas kulitnya. Ya. Dan tentunya ini kalau akan dilihat. Jadi kalau dia risky aktivitas dari glycation-nya, tentu ada tandanya wrinkle. Tentu harus lebih baik dilakukan tindakan misalnya lebih agresif lagi, dilakukan dengan penggunaan Thermats ya 1-2 kali gitu ya per tahun. Biasanya kan Thermats itu 1 kali orang 5 tahun atau 3 tahun ya. Tapi kalau misalnya orang udah risky kayak gini dilakukan juga dengan melakukan hydrolifting misalnya ya, dengan melakukan tindakan lagi ya. Dan yang paling penting adalah dia harus mengkontrol kadar gula darahnya berapa ya untuk menurunkan aktivitas daripada glikasi ini. Dan juga dia harus konsumsi gulanya juga harus betul-betul diperhatikan ya. Konsumsi gulanya diperhatikan dan juga dia boleh sambil memeriksa juga ya apakah ada hubungannya dengan kadar gula darahnya juga ya. Dan tentunya untuk riski yang glycation ini kalau tidak ada tanda-tanda penuaan, tentu tetap saja diberikan, tetapi ini harus diperhatikan bahwa dia harus betul-betul mengatur konsumsi daripada gulanya untuk terjadinya faktor tadi. Dia mungkin karena bukan hanya karena ini, bukan berarti ada hal lainnya. Karena wrinkle itu kan bisa terjadi juga bisa karena kolagen atau hal yang lainnya, bukan hanya karena ini saja. Dan kalau memang dia normal, ya tentunya kita tidak perlu harus memberikan warning yang seperti yang ada riskinya. Nah ini memang sarannya apabila ditemukan tadi ya dengan adanya mengandung karnosin ya, niasin amid, ini adalah suatu vitamin B3, kalau sudah pada jamur juga ada mushroomnya ya. Kemudian juga silakan menggunakan elektroforesis untuk karena kalau memberikan pasien tuh cukup faktor dioles, coba diberikan dengan cara ditambah dengan menggunakan elektroforesis
sehingga akan lebih masuk ya. Misalnya kalau pasiennya sudah di laser, tambahkan lagi growth factornya ditambah dengan proses ini. Jadi akan lebih masuk lagi ya produk-produknya juga. Demikian pula dengan prosedurnya. Itu bisa di acid atau dengan lakukan fractional laser, RF. Nah, jadi sebetulnya bisa dikombinasi ini. Misalnya kalau dilakukan ini, tambahkan ini nggak apa-apa, tambahkan growth factornya, tambahkan ini nggak apa-apa. Tapi tergantung dari tadi keadaan kulitnya harus kita lihat apakah sensitif atau tidak. Ya. Dan yang paling penting kalau ada glycation-nya tadi risky, apa yang harus dilakukan? Harus dibatasi karbohidratnya. Dia harus mengkonsumsi adanya vitamin B6. Kemudian antioksidannya juga harus diberikan vitamin C. Vitamin C ini memang setiap itu harus ini wajib ya. Vitamin E-nya, seleniumnya, epigallocatechinnya tadi yang pada teh hijau. Jadi sebaiknya ini diberikan seperti itu. Saya bisa lanjut ya ke arah pigmentation ya. Jadi pigmentation ini itu tentunya ada hubungannya dengan suatu gen yang disebut dengan MC1R dan OCA2 ya. Tetapi di sini kita harus ketahui bahwa pigmentation tentunya terjadi oleh adanya karena sel melanosit. Sel melanosit itu adanya di kulit di bagian basal, bagian epidermal. Dia mulai aktif kalau dia terpapar sinar matahari. Jadi pada waktu dia terpapar, tentu dia akan menghasilkan pigmen yang disebut dengan pigmen melanin. Nah, sebaiknya kalau orang yang tidak riski, begitu pigmen itu terjadi, dia akan mengalami dekomposisi, jadi akan mulai dihancurkan secara cepat ya, agar dia tidak menumpuk. Tetapi kalau dia tidak, dia orang yang riski, dia akan lambat. Akibatnya apa? Dia akan menjadi lebih gelap, lebih aktif, kemudian akan menyebabkan freckles dan juga menyebabkan melasma atau kloasma. Jadi sering pada wajah, pada lengan, pada tangan, pokoknya pada bagian-bagian terpapar daripada matahari. Dan tentunya pigmentation ini biasanya lebih sering pada wanita karena hubungannya dengan menopause, karena hubungan dengan hormon estrogen. Jadi semakin estrogennya menurun, akan lebih mudah lagi terjadi proses ini. Memang serba salah ya, dimana kalau wanita itu terlalu diberikan pil KB juga terjadi pigmentation, tapi kurang juga, jadi harus memang seimbang ya. Jadi di sini tentunya kalau di mana ada MC1R yang paling berperan, kalau OCA2 itu berperannya pada keadaan hypopigmentation, kalau ini hyperpigmentation, tentu ini harus hati-hati. Kalau udah ada seperti ini, nanti bukan hanya saja penuaan dan terjadinya flek, tetapi juga dia terjadinya suatu melanoma atau kanker pada kulit. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, misalnya ada riski pada pigmentation, kemudian pada penampakan yang terjadi pigmentasi, tentu kita harus hati-hati menggunakan laser dengan prosedur yang harus lebih ringan malahan. Karena apa? Berarti orang dengan risky pigmentation itu mudah sekali terjadi gelap atau terjadi flek. Sehingga pada waktu kita mengerjakan peeling, ya, mengerjakan harus mengurangi frekuensinya, kekuatannya dengan konsentrasinya. Jadi lebih dari pelan-pelan dulu. Karena kalau tidak, kalau orang yang riski diberikan dengan yang sama dengan orang yang lain, ya kita tidak mengukur, setelah di laser dia komplain, bukannya makin bagus, kok saya makin hitam. Ini salah satu faktornya ini, karena dia sudah beriski terhadap pigmentation. Nah, kemudian apabila pada orang wanita biasanya dengan menopause, tentunya ini akan lebih mudah lagi ya, kita akan tahu. Nah, sebaiknya kalau memang ini akan dilakukan tindakan, misalnya akan diberikan vitamin C gitu ya, yang bisa menambah penetrasinya. Contohnya seperti elektroforesis. Jadi ini akan membantu penetrasi vitamin C akan lebih dalam. Dan apabila dia riski tapi tidak ada penampakannya, tetap saja kita harus tetap hati-hati. Bukannya dia udah riski, nggak ada flagnya, tetap aja saya mau kasih itu apa, atau RF-nya yang panasnya, harus hati-hati karena nanti akan timbul dia jadi riskinya. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kita akan lebih berhati-hati pada pasien untuk melakukan tindakan. Jadi kalau ada pasien riski, walaupun secara penampakan suatu ketika kalau kita memberikannya RF-nya misalnya terlalu panas untuk pasien tersebut, termalnya atau misalnya penggunaan gelnya mungkin tidak merata, akan terjadi. Dia akan burning, kemudian dia akan terjadi. Atau mungkin melakukan dermastem atau derma roller yang menggunakan kekuatan yang lebih banyak gitu ya, lalu terjadi lukanya nanti penyembuhannya terjadilah pigmentation. Jadi hyperpigmentation post inflammation. Jadi kita akan dari sini akan tahu, akan membaca. Jadi kalau kita ada pasien dengan risky pigmentation, tindakan kita insya Allah akan aman kalau kita tahu. Ya. Nah, jadi untuk kulit yang aman, yang tidak ada riski,
terjadi pigmentasi, ini lebih enak, lebih aman. Sehingga kita bisa menggunakan high frekuensi, nggak apa-apa untuk lasernya. Karena sudah jelas di sini, dia tidak ada riski terhadap pigmentation. Tapi kalau ada riski, kita harus hati-hati melakukan tindakan apapun. Chemical peeling misalnya mau untuk itu, kita hati-hati. Ya. Nah, ini bagaimanakah resepnya untuk orang yang dengan riski pigmentation? Tentu sunblocknya tuh minimal 5 kali. Misalnya, cukuplah kan di rumah ini pasiennya nggak apa-apa dong, harus ngapain banyak-banyak. Jangan salah loh, kalau pasiennya itu di rumah tapi dia banyak gadget, ya banyak lihat HP, banyak kena sinar lampu, kemudian dia banyak Zoom meeting seperti ini kita, ya rumahnya apalagi kaca, itu sama saja. Dia akan juga atau masak, itu sama saja. Tetap kita harus sarankan kalau orang yang risky itu, ya 5 kali itu harus jadi ulang-ulang tiap 1 sampai 2 jam tergantung SPF-nya diberikan berapa. Dan pada memberikan hidroquinone-nya pun misalnya di malam hari, kalau misalnya mau diberikan hidroquinone, harus hati-hati juga. Kita harus lihat dari konsentrasi yang rendah. Jangan langsung dikonsumsikan 4%, 5%, tapi yang rendah dulu ya. Demikianlah tretinoinnya. Dari yang rendah dulu, dari yang 0,025 seperti itu ya. Dan juga produk-produknya usahakan menggunakan vitamin C. Ya, karena vitamin C pun itu sifatnya untuk mencegah melanogenesis ya. Jadi boleh kita memberikan produk-produk yang sifatnya komponen skin whitening, tetapi konsentrasinya dilihat. Ya, jangan terlalu yang kuat dulu. Nah, sebaiknya memang penggunaan tadi vitamin C ini bisa digunakan alat-alat, ada iotoforesis, ada elektroforesis, ada sonoforesis, itu apapun alatnya. Yang penting bagaimana vitamin C ini bisa fermentasi dengan baik ya. Dan untuk prosedurnya tadi ya dapat digunakan chemical peeling itu boleh ya, tambahin lagi dengan injeksi IV whitening ya, IPL juga boleh ya, laser juga boleh, fraksional. Tapi tadi lihat bagaimana frekuensinya atau bagaimana kekuatan itunya, powernya harus kita lihat ya. Dan salah satu yang bisa mempengaruhi untuk mencegah memprotektif dia dari paparan sinar matahari menjadi sunburn itu ada penelitiannya. Jadi dia menggunakan dengan lycopene. Jadi lycopene ini cukup bisa menekan sampai 32% untuk mereduksi ya efek perlindungan terhadap paparan sinar matahari. Ya, jadi ada suatu penelitian di mana dia mengkonsumsi 40 gram pasta tomat, ya, di mana itu kurang lebih sebesar 16 mg lycopene. Data ini dapat menekan sampai 32%. Ya. Ini adalah satu-satu kasus di mana kita pun melihat ini Skin Genme ini dapat dari Korea ya. Jadi di mana di Korea ini umumnya mereka menggunakan pemeriksaan skin genetik test dan mereka merasa dan mereka sudah melakukan ini dan tentunya juga mereka memperoleh hubungan yang baik ya, terjaga dengan pasiennya juga karena ini sangat personalized tindakan seperti ini ya dan ini hasilnya cukup efektif sangat tinggi ya. Contohnya ini ada seorang wanita berusia 40 tahun yang datang ke LGH klinik dia karena adanya pigmentation ternyata setelah dicek dia betul-betul risky. Jadi secara fenotipnya sesuai dengan hasil daripada pemeriksaan skin genomiknya di mana didapatkan dia sangat very risky. Jadi dia sesuai. Dan tentunya akan diberikan prosedur apa? Prosedurnya tentu sangat personalized. Jadi dia diberikan prosedur untuk pigmentasinya tuh diberikan IPL yang rendah ya. Jadi dosisnya tuh dia diberikan prosedurnya yang hanya 1 kali atau 2 minggu sekali dalam 1 bulan, kemudian dia ulang lagi 1 bulan, 1 kali dalam setiap bulan ya. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk melakukan skin genme ini cukup bermakna hasilnya ya. Jadi kita pun kalau sudah menggunakan ini di mana pemeriksaan genetik ini cukup baik hasilnya sehingga kita pun tidak memberikan effort atau usaha yang sangat kuat karena kita sudah tahu gitu, sudah tahu dan kita juga meminimalisasikan terjadinya suatu kesalahan atau bukan kesalahannya suatu efek samping komplikasi dari tindakan yang kita lakukan. Karena kalau kita sudah tahu ini orang pigmentation risky, tentu kita akan memberikan tindakan yang berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan atau mendapatkan hasil yang lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, biasanya memang disarankannya untuk yang sebelumnya dulu diberikan hanya untuk yang pigmentation, wrinkle, dan acne. Itu yang paling utama untuk estetiknya. Tapi saat ini ternyata sudah berkembang, pemeriksaan skin genme ini bisa dilakukan untuk penyakit-penyakit kulit yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Tapi kalau untuk kasus estetik, memang disarankannya untuk kasus-kasus pigmentation, kasus-kasus untuk penuaan, aging, wrinkle, dan juga pada kasus-kasus yang acne. Nah, ini ada inflammation system ya. Jadi ini inflammation system ini ya, ini adalah kita ketahui bahwa inflamasi itu dibutuhkan oleh tubuh kita karena sel inflamasi ini berpengaruh untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai mikroorganisme yang terjadi dari ada berbagai penyakit ya, khususnya pada kulit ini menjadi kulitnya sensitif. Jadi dia ada gampang terjadinya
sunburn ya, gampang juga terjadi inflamasi. Makanya sering banget pada orang-orang yang ini sangat sangat bermakna untuk saya, di mana pada saya melihat pasien-pasien yang inflammation systemnya ini risky, ternyata menggunakan produk-produk apapun dia sangat sensitif. Jadi kita akan tahu. Jadi kalau risky, tinggal tanyakan pada pasiennya. Ini kadang-kadang dia menggunakan produk misalnya untuk jerawat, menggunakan sulfur dia langsung menjadi merah dan gatal atau beruntusan. Misalnya kadang-kadang menggunakan sunblock saja, ya dia menjadi beruntusan. Jadi kita akan tahu kalau sudah begini kita akan melihat bagaimana pasien itu akan kita berikan terapinya apa, obat-obatnya apa. Kita akan tahu. Jadi harus diberikan tentunya untuk mengurangi inflamasinya. Karena kalau kita lihat di sini adalah yang diperiksa adalah interleukin 6, TNF dan CRP. Kita ketahui bahwa interleukin 6 ini sekarang top-topnya yang terjadi badai sitokin juga pada COVID. Jadi secara tidak langsung kita bisa melihat juga nih pengaruhnya, bisa memberitahu pada pasiennya, hati-hati loh kamu risky nih ya inflammation-nya. Jadi kamu nih gampang juga nih terjadi pada hal-hal yang sekarang ini sedang terjadi. Tapi tidak tidak memberikan faktor menjadikan takut pasiennya, tapi memberikan kewaspadaan. Kadang-kadang ada pasien yang bertanya, "Dok, ini anak saya penyakit saja atopik, tapi ini tidak risky." Karena memang atopik ini banyak banget faktornya. Jadi sering sekali saya ditanyakan oleh beberapa pasien yang mengalami pasiennya atopik atau misalnya eksim yang lain. Tapi tidak eksim itu ada yang pengaruh garis besar. Tapi kalau dengan sensitif kulit jelas, ya ini jelas sekali berpengaruh sekali, ya. Atau dengan akne itu jelas, ya. Dan tentunya kalau kita mengalami pasien-pasien seperti ini, ya boleh kita berikan dengan low potensi steroid. Memang steroid itu tidak boleh terus-menerus, tetapi kalau sedang dia bermasalah, kita boleh berikan. Misalnya, habis dipiling, kemudian tiba-tiba merah pasiennya, kita sudah berikan yang seminimal mungkin. Pasien dengan risky inflammation, sudah kita berikan chemical peelingnya seminimal mungkin, karena kita takut terjadinya suatu proses sensitif kulit. Tapi ternyata terjadi juga pada pasien itu. Boleh kita berikan low potensi steroid. Pada pasiennya dengan penggunaan chemical peeling juga, atau misalnya dengan laser tiba-tiba lukanya boleh kita berikan antibiotik. Memang yang lebih aman ya kita berikan juga kalau pada kasus-kasus retinoid bisa diberikan, tetapi tentunya dosis yang rendah pada kasus-kasus dengan inflammation seperti ini. Dan untuk home care-nya juga kita bisa berikan seperti ini, ada UV treatment, tapi tentunya ini semua harus dilihat pada keadaan kondisi pasiennya. Dan prosedurnya pun juga sama, ya. Misalnya ini pada penggunaan agak berbeda sedikit nih, ya. Jadi ada LED, light chemical peeling juga harus yang rendah, ya. Dan ini juga lasernya digunakan untuk yang misalnya kalau ada aknenya, ya, atau bisa ya ini juga kita harus lihat, ya, karena kalau laser dengan dosis tinggi atau misalnya chemical peeling juga dengan konsentrasi yang tinggi, malah pada kasus pasien inflamasi akan terjadi jerawat. Ya. Saya sebelum menggunakan adik kakak yang datang, ternyata tidak selalu harus sama dia menghasilkan hasil yang risky. Ya umumnya kan satu dari ayah atau dari ibu misalnya bisa beda. Ini kasus jerawat. Ternyata kakaknya tidak menjadikan beruntusan, yang adiknya malah beruntusan hebat. Akibatnya saya dikomplain. Apa dibedakan produk chemical peelingnya terhadap kedua anak saya itu gitu ya. Padahal saya tidak membedakan, tapi dengan mengetahui saya dengan mana yang mempunyai faktor risky, sehingga saya akan tahu apa yang akan saya berikan tindakannya. Nah, dengan ada ini tuh sangat membantu sekali, sehingga kita dapat mengetahui keadaan faktor apa yang terjadi pada pasien tersebut, sehingga tindakan pun kita akan mengukur gitu, akan diberikan pada pasiennya. Nah, ini faktornya, kalau kita lihat ini 3 faktor, jadi ada IL-6, TNF, CRP, ini adalah sel inflamasi ini, di mana tentunya kalau ada risky, ini sangat berpengaruh banget ya, dengan kulitnya mudah mengalami inflamasi, dan juga ada terjadi akne, ya berhubungan inflamasi, karena akne ini biasanya umumnya karena hormon, tetapi sensitif, apalagi sekarang mungkin terjadi mass akne, kita tahu ya, orang yang menggunakan masker, biasanya kulitnya oily, yang tadinya tidak pernah berjerawat, walaupun dengan kulitnya oily,
tetap waktu dia menggunakan masker, mungkin dari bahan maskernya ya, atau mungkin karena dia terjadi dengan masker tertutup jadi lembabnya lebih tinggi sehingga kulitnya lebih lembek, maserasi, sehingga bakteri yang ada akan menimbulkan suatu proses infeksi di bagian kulit itu. Jadi sekarang ini ada istilah namanya mas akne. Jadi pada inflamasi ini tentunya gampang sekali terjadi mas akne orang-orang inflamasi sistemnya kalau dia risky. Sehingga tentunya kita harus lakukan apa? Jadi kalau pada mas akne orang lain mungkin 4 jam harus diganti, ya untuk orang yang inflammation ini kalau dia sedang ada kegiatan di luar dan mungkin ada cuacanya panas, tidak ada AC, tidak sejuk, ya mungkin 2 jam harus sudah diganti, atau dia tambah dengan misalnya tisu untuk mengurangi faktor ini. Dan ini misalnya faktor yang kita lihat kalau misalnya hasilnya ada terjadi inflammation-nya itu meningkat, ya meningkat, kemudian bisa risky, maksudnya risky, kemudian dia ada akne, tentu ini harus hati-hati memberikan tindakan pada pasiennya. Juga dosis yang akan diberikannya juga kita harus lihat berapa dosisnya, ya, dan bagaimana ya apa ingredientnya, ya, bahan-bahan apa saja yang bisa merangsang atau yang tidak yang kita harus berikan pada pasiennya, itu yang bisa mengurangi yang apa saja yang kita berikan, ya. Dan hati-hati dengan memberikan produk yang chemical peeling, tentunya kalau dengan konsentrasi yang tinggi ini akan merangsang inflamasinya lebih hebat lagi, ya. Nah, ini kalau misalnya dia risky tetapi tidak terjadi akne atau penuaan atau sensitive skin, mungkin ini kita harus hati-hati lagi ya pada pasiennya karena dia belum nampak nih, tapi tetap aja kita perlakukan seperti orang yang ada ini. Jadi kita harus melakukan ini betul-betul karena ini hampir sama, walaupun dia tidak nampak secara fenotipnya dari penampilan tidak ada aknenya, tidak aging atau sensitif, tapi tetap kita harus melakukan kehati-hatian untuk pasien ini dalam pengobatannya ya, karena dia ada riskinya masalahnya. Jadi patokannya di riskinya, bukan di fenotipnya saja ya. Tapi kalau yang tidak riski tapi ada timbul akne, ya mungkin dapat dipertimbangkan. Ini berarti bukan dari faktor inflamasi di aknenya, berarti dari hormon gitu ya. Dan tentunya pada pasien-pasien ini ya kita memberikan juga ya produk-produk yang tetap saja hati-hati untuk bagaimana aktivitas untuk mengurangi inflamasinya ya. Kan kalau misalnya dia tidak ada tentunya ini yang lebih aman lagi ya. Nah, yang lainnya adalah antioksidan. Jadi antioksidan sistem ini memang sangat dibutuhkan, di mana di tubuh ini ada antioksidan, ya, antioksidan endogen. Ini adanya glutathione dan SOD yang tubuh kita ini, dan ini sangat berperan tentunya untuk kita menjaga dari lingkungan, ya, sebagai untuk menjaga dari toksin, detoksifikasi dan sebagainya. Sehingga sangat diperlukan. Karena kalau antioksidan kita risky, tentu kita akan memerlukan berapa dosis yang dibutuhkan dan bagaimana kita harus melakukannya. Jadi jangan sampai kita nanti terjadi kalau ininya risky, tentunya ini akan juga antioksidan ini kalau kurang, di mana oksidan itu tinggi, jadi yang namanya terjadi suatu ketidakseimbangan antara oksidan dan oksidan, ya, akan terjadi suatu proses juga penuaan, ya, dan juga kita ketahui juga akan mengganggu pada keadaan tubuh kita. Tentunya tetap saja kita harus mengkonsumsi antioksidan yang dibutuhkan, khususnya untuk kulit, misalnya seperti tocopherol, ya, polyphenol, aloe vera, ginseng, koenzim kita ini semua dibutuhkan. Lycopene, karotenoid seperti yang tadi, vitamin E, vitamin C ini sangat dibutuhkan ya. Karena ini berguna sekali yang tadi saya sebutkan ini untuk mencegah dari kerusakan paparan matahari karena memang 90% umumnya kita nih sangat dirusak oleh paparan matahari apabila kita salah terkena paparan mataharinya. Karena paparan matahari ini menurut Perdosky itu lebih tidak baik kalau melewati dari jam 10 sampai jam 4 sore. Itu kita harus hati-hati melindunginya ya. Dan lamanya pun matahari nggak perlu lama-lama, cukup hanya 10-15 menit saja. Dan tidak perlu di bagian muka yang dipaparkan, tapi punggung atau lengan yang kita akan paparkan ya. Dan ini adalah bagian-bagian yang antioksidan tadi, berarti kalau ini orangnya normal, bukan berarti dia kalau sudah normal tidak mengkonsumsi, tetap mengkonsumsi tetapi sesuai dengan maintenance. Jadi makanya kalau diperiksa di Nutrigenomics akan dapat tuh, berapa nih maintenance-nya. Seperti saya vitamin C ternyata cukup hanya 500 ml saja. Saya nggak perlu sampai 2000 atau 1000. 500 ml itu sudah tercukupi. Kalau ini memang dia normal, tidak risky ya. Nah, kemudian ini tentunya kalau menggunakan produk-produk tentu penting menggunakan topikal vitamin C, vitamin E, niacinamide ini untuk yang banyak mengandung antioksidannya ya. Dan hampir sama juga semua tetap ada growth factor dan hyaluronik acid ini sangat dipentingkan karena vitamin C ini memang dia banyak keuntungannya selain dia mencegah pigmentasi, mencegah melanosis juga dia merangsang kolagen. Jadi sangat dipentingkan sekali vitamin C ini ya. Dan demikian pula dengan prosedurnya. Silahkan bisa diberikan ya kalau orang sudah mengalami walaupun dia memang di antioksidan dan misalnya riskin jadi penuaan tetap saja boleh di toksin botulinum atau BRF ya. Dan tentu yang paling dipentingkan adalah kalau dia risky ya, misalnya di risky kemudian dia penampilannya juga kelihatan, dan tentunya kita harus memberikan antioksidan yang lebih tinggi ya, baik endogen maupun eksogen. Jadi pada orang yang riskin penampilannya ternyata ada juga nih kelihatan menua ya atau
penampilannya sudah mulai penuaan ya, karena sekarang ini bukan hanya untuk penuaan saja antioksidan tuh, untuk jerawat, untuk kasus-kasus penyakit kulit itu semua dibutuhkan antioksidan ya, karena semua antioksidan sangat berperan untuk keadaan seperti itu ya. Jadi pada skincare-nya pun dibuka antioksidan ya, pada dietnya pun ya antioksidan, boleh juga diberikan glutathione injection ya gitu. Jadi ini kita bisa berikan atau bisa diberikan vitamin C injection ya, tentunya yang aman, yang dosisnya tepat. Jangan berlebihan karena glutathione berlebihan juga tidak boleh, bisa merusak pada hepa dan ginjal. Jadi sebaiknya kita pun harus hati-hati memberikannya ya. Nah, kemudian juga bagaimana dengan kalau seandainya memang tidak ada penampilannya fenotipnya, tentu kita dapat secara normal aja menggunakan produknya. Kemudian yang selanjutnya adalah regeneration ya. Jadi kulit pun mengalami regeneration, ada pengaruhnya regenerasi. Jadi selain tadi degenerasi juga ya, regenerasi itu ada juga regeneration. Nah, ini di tubuh ini ada yang namanya homocysteine. Jadi ini ada suatu produk metabolisme homocysteine yang memang dibutuhkan. Tetapi kalau dia berlebihan konsentrasinya, justru menimbulkan juga penyakit ya. Jadi penyakit yang akan timbul itu bisa psoriasis dan vitiligo. Dan kalau dia risky terhadap untuk melakukan metabolisme dari homocysteine ini, jadi homocysteine itu akan berlebihan dan akan kronik, dia juga bisa menimbulkan penuaan, mungkin inflamasi juga ya. Jadi ya, dia terjadi juga. Oleh karena itu memang kalau ada seperti ini, Rizky memang disarankan untuk mulai mengkonsumsi adanya asam folat, vitamin B6, vitamin B12 ya. Ini fungsinya untuk menurunkan kadar level homocysteine yang tinggi. Jadi dibutuhkan homocysteine, tapi kalau berlebihan juga terlalu bermasalah. Jadi kalau dia ini risky ya, tadi homocysteine itu ditandai dengan adanya gen MTRR atau MTHFR atau CBS ini, tentu ini akan menunjukkan kulitnya tuh tipis, transparan, dan tampak stretch mark. Ya, itu juga. Jadi karena apa? Dia kolagennya di bawah under production ya. Akibatnya apa? Dia mudah pecah kulitnya itu karena dia elastisitasnya terganggu ya, sehingga karena dia tadi tipis ya, regenerasinya terganggu sehingga dia mudah stretch mark. Jadi mungkin orang-orang yang stretch mark hati-hati ya. Silakan mengkonsumsi mulai tadi vitamin B6, B12, asam folat ya. Nah, tentunya kalau sudah kayak gini, kalau sudah regenerasi terganggu, kita harus memberikan sunblock juga minimal 3 kali atau lebih ya. Ada vitamin B6, B12 ya, asam folat ya. Bisa juga diberikan pada krimnya, diberikan seperti ini. Ya, retinoid tetap digunakan untuk mencegah anti-aging, mencegah penuaan, sudah diberikan sebagai anti-aging. Juga alpha hydroxy acid, hyaluronic acid ya, malah juga ada sekarang ini diberikan PDRN ya, juga malah ada juga DNA salmon yang sudah ada penelitian juga itu bisa diberikan ya. Dan ini prosedur-prosedurnya. Jadi boleh diberikan dengan misalnya dengan dilakukan mesoterapi ya dengan EGF ini, mungkin ada juga di Calbe Scanida secretum yang lebih menurut saya lebih baik ya, karena itu kan sama-sama biologis dari manusia gitu ya, lebih baik yang sama biologis dari manusia. Kalau yang tadi kan DNA salmon itu kan biologisnya walaupun itu dari ikan gitu ya, tapi itu juga memang sekarang sudah uji klinisnya cukup baik hasilnya, tetapi apa dibandingkan dengan yang sama biologisnya mungkin lebih baik sama, bukan mungkin lagi, memang iya lebih bagusnya dari yang sama gitu biologisnya dari manusia. Jadi ini digunakan juga ya, bisa dengan RF ya, dengan frekuensi atau dengan Thermax ya. Nah, ini ada beberapa pola makan yang dari mengandung asam folat ya, akan bisa dilihat di sini. Mengandung asam folat itu bisa dilihat juga dari sayur-sayuran hijau ya, dari mana kentang ya, dari beet ya, kemudian dan juga dari bisa dilihat juga dari ini sayur-sayurannya nih ya, cukup banyak nih, dari kacang polong ya, seperti itu akan diberikan ini asparagus ya. Kemudian juga untuk vitamin 12 yang banyak dalam daging, susu, keju ya, silakan aja dari hati itu silakan dikonsumsi ya. Dari ginjal itu ada juga dari daging ya. Kemudian untuk vitamin B6-nya dari buah-buahan nih, dari pisang, durian ya, dari tomat ya, kemudian dari hal yang lainnya ini bisa dilihat dari kentang juga sama, bisa digunakan sereal ya, silakan. Tapi sebaiknya memang digabung dengan nutrigenomiknya. Apabila kita lihat apakah ada yang dimungkinkan dibolehkan oleh nutrigenomik atau tidak, harus disesuaikan. Nah, ini kalau misalnya memang tadi regenerasinya terganggu, di mana risky, tapi fenotipnya juga memang ada, sebaiknya dia mulai ya, dan juga bisa diberikan vitamin B yang terdapat pada kosmetiknya. Nah, sekarang panel-panel yang lainnya, tadi mungkin kita lihat ini adalah panel untuk proses kosmetik estetika dari kolagen, skin regeneration, ya, pigmentation, ini juga sama ya yang dapat dilihat. Tapi ada juga panel di Skin Germi ini, kelebihannya adalah dia untuk penyakit, jadi untuk kebotakan yang karena autoimun, alopecia areata, ya,
Ada melanoma, ada psoriasis juga, ya, ada keloid juga, ada psoriasis juga, ya. Nah, itu yang sangat dipentingkan untuk pasien juga, karena pasien pun harus tahu dia terjadi resiko seperti itu enggak. Karena kalau estetika saja mungkin tidak seberat dengan penyakit. Kalau dia menderita psoriasis itu akan lebih lebih parah lagi dengan psoriasis itu di mana terjadi kulitnya terus menebal ya, itu kan mengganggu sekali secara penampilan ya. Dan kalau kita lihat skincare ini mungkin yang Ibu Yuli sudah lakukan ya hanya cukup 1 kali seumur hidup ya. Dan hanya menggunakan air liur saja gitu ya. Dan tentunya ini bukan hanya satu negara saja, sudah banyak negara apalagi dengan ini sudah berafiliasi ya pembinaan skincare ini dengan yang ada hospital yang khusus untuk riset centernya itu sudah ada. Jadi sudah teruji ini. Jadi tidak hanya abal-abal, jadi tidak asal-asal ya. Ini sudah ada ujinya ya. Dan ini memang kalau kita lihat kita nanti akan mempunyai keuntungan. Keuntungannya apa? Kita bisa memberikan perawatannya sesuai dengan gennya dia sendiri. Dan juga tindakannya juga sama. Pada resiko yang terjadinya apa. Dan juga lifestyle-nya, makanannya seperti apa yang diberikan. Jadi dapat dikatakan ini cukup banyak, 23 marker dengan 11 panel. Ya. Dan ini panel-panelnya, yang lainnya tadi yang saya sudah sampaikan, ada melanoma, psoriasis, keloid, alopecia, dan male pattern baldness. Dan ini hubungan sekali dengan jerawat juga ya, ada soalnya. Jadi kalau contoh ini pada melanoma dulu, ya, di mana pada melanoma ini adalah satu kanker kulit yang mana sangat ganas dan biasanya kalau sudah terkena ini umur kesempatan hidupnya itu sangat kecil ya, karena ini memang sangat sangat metastasisnya sangat tinggi, bisa melalui darah dan juga limfogen. Tentu ini sangat tinggi sekali ya melanoma ini. Jadi hati-hati mungkin para dokter di sini, misalnya ada pasien, misalnya datang dengan gangguan kulit seperti eksim, mengeluh gatal, biasanya di kaki. Kemudian sekarang saya mengalami satu pasien yang konsul di satu klinik yang sudah saya sebutkan, sudah cukup lama berlangsungnya. Pada waktu itu dia disuntik oleh dokter klinik tersebut dan kebetulan bukan SPKK, disuntik dengan kortikosteroid yang gunanya untuk mengurangi gatalnya dan untuk mengurangi bilangnya sih untuk mengurangi karena itu dia bentuknya agak menimbul, untuk mengurangi timbulnya. Disuntik itu 2 minggu kemudian pasiennya sesak dan datang ke saya, ternyata pasiennya sudah mengalami metastasis ke paru-paru. Ya, jadi kalau ada kasus melanoma, kita tidak boleh apa-apain. Itu gampang banget dengan suntikan itu mempercepat ya. Nah, ini kalau kita sudah tahu gini kita jadi aman gitu loh. Kita malu. Jadi yang sampai nanti datang pasien ini gatal, Dok, saya tolong deh disuntik, udah bisa disuntik ini mungkin. Disuntik di bagian lesinya kan banyak sekali intralesi. Jadi harus hati-hati menyuntik intralesi ini. Apalagi dengan kasus melanoma ini ya, gampang sekali dia menyebarnya dan terjadilah metastasis yang cepat sekali ya. Nah, apabila kalau ada seperti ini ya kita hati-hati. Jadi untuk mencegahnya tentunya kita harus melakukan prevention ya. Jadi kita harus melihat. Jadi orang yang resikonya misalnya banyak sekali tai lalat ya, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan ini ya. Apalagi orang-orang yang Kaukasian, orang Eropa itu sangat tinggi itu jadi melanoma ya. Jadi dia malahan dengan ya dibuang seperti itu ya. Dan apabila sudah berkembang jadi melanoma, tentu ini harus kepada khusus yang ahli kansernya. Nah, ini ada beberapa makanan yang bisa untuk preventif untuk terjadinya melanoma itu. Jadi seperti misalnya kopi ya, kopi ini bisa menghambat. Tadi kan kita katakan kopi ini yang arabica ini bisa menghambat tadi untuk mencegah gangguan kerusakan DNA akibat paparan sinar matahari. Dan juga dia bisa misalnya 1 hari ya, 1 hari kopi. Tapi lihat lagi dengan nutrisi cup. 1 cup sudah cukup, dia bisa membantu untuk 3-4% untuk mengurangi faktor dari kerusakan DNA-nya oleh karena paparan matahari yang bisa menyebabkan melanoma ya. Kemudian tadi polifenol juga yang ada di kacang, di green tea, mulberry, raspberry ya, itu makanan-makanan itu yang bisa membantu menghambat proses terjadinya kerusakan DNA. Jadi sebagai antioksidan dia fungsinya. Atau pada buah delima ya, pomegranat itu ya, itu juga antioksidan yang sangat kuat itu. Dia juga bisa membantu untuk sebagai antioksidan, sebagai anti-inflamasi, sebagai anti-proliferatif. Jadi untuk melanoma ini memang untuk mencegahnya bisa dilakukan seperti itu. Sebagai anti-neoplasma dia ya. Jadi dia bisa berefek menghambat terjadinya produksi daripada melanin juga, sehingga dia bisa juga digunakan untuk sebagai antioksidan yang bisa mempengaruhi ke arah proses melanogenesis ya. Tentunya vitamin C kita ketahui semua sebagai antioksidan dan dia juga bisa sebagai untuk mencegah terjadinya melanogenesisnya dan juga dia bisa kolagenisasi. Jadi vitamin C ini memang
banyak digunakan, ini wajib memang digunakan ya. Yang dapat ditemukan juga misalnya di buah watermelon ya, peach ya, strawberry, citrus semua ada, lemon ya. Itu tentunya kita baik untuk ini ya. Nah, apabila melanoma ini kita harus tahu nih. Jadi kalau ada riwayat keluarga dengan melanoma atau tadi misalnya ditemukan telatnya banyak nih tumbuh-tumbuh, sebaiknya tes genetik. Untuk kita lihat nih, jangan-jangan dia punya riski faktor seperti itu. Atau juga bisa dilakukan kalau banyak dermoskopi. Kalau misalnya dia tumbuh besar, lakukan biopsi. Apalagi kalau sampai tidak beraturan bentuknya dysplastic nevus, itu harus biopsi. Nah, ini harus dilihat ya. Jadi kalau ada pasien ini di klinik Akalista menemukan kasusnya ABCDE ini, hati-hati. Kita harus tahu ya. Jadi apakah simetri tidak? Ini kalau tidak simetris, pinggirannya juga tidak teratur, warnanya juga banyak, tidak satu warna ya. Kemudian lebih besar ukurannya, hati-hati kemungkinan dia akan keganasan ya. Sarankan untuk melakukan penuh sakuri ya. Jadi lihat, dicek semua. Jadi sebaiknya kita makan sakuri dari diri sendiri dulu, selain genetik testing juga kita lakukan sakuri. Di depan, belakang, pinggir semua kita lihat. Bagaimana kita terjadi pada tubuh kita sendiri ya, dengan cermin tentu dibantu gitu, sehingga kita bisa lihat depan dan belakang. Nah, ini tentunya protektifnya kita harus menggunakan sunblock ya, dan itu hati-hati. Memang disebutnya 10 sampai 2. Sekarang ini karena panas 10 sampai 4 lah ya, lebih baik itu. Dan menggunakan spektrum yang lebih luas SPF-nya. Dan penggunaannya 15 menit sebelum keluar ya, dan di-replay lagi, diulang lagi, itu yang paling penting ya. Sarankan pada pasien untuk di-replay. Bisa setiap 2 jam atau 1 jam, bagaimana dia kena paparan mataharinya misalnya itu ya. Dan makanan tadi ini ada kopi, ada polifenol ya, semua itu bisa mencegah untuk terjadinya pada anti kansernya. Pomegranate, vitamin C juga sama ya. Kemudian ini yang paling sering mungkin ya, male pattern baldness. Memang setiap laki-laki paling banyak androgennya, tapi perempuan pun punya 5% untuk berpikiran logis kalau udah menikah untuk libido ini ya. Nah, ini kalau dia mengalami lifestyle yang salah, pola makan yang salah, tidurnya nggak betul, mental health-nya terganggu, sedang tentu ini akan menjadikan si androgen yang tadinya dibutuhkan baik menjadi buruk ya. Akibatnya sebumnya meningkat, terjadilah jerawat ya. Nah, kalau sudah male pattern baldness, biasanya pada perempuan kalau masih muda itu biasanya tandanya apa? Selain jerawat, kumisnya lihat, tumbuh kumis, atau misalnya lengan kakinya berbulu. Nah, itu sudah pasti itu. Dan biasanya kalau sudah gitu udah hubungannya sama PCOS, polycystic ovarian syndrome. Itu harus dikonsultasikan kepada bagian OB-GYN karena nanti ke depannya dia nggak bisa punya anak. Jadi sebetulnya enak. Kalau kita bisa melihat kayak gini, skin genetik diperiksa, dia bukan hanya untuk kulitnya saja, untuk kecantikannya saja, tapi dia bisa dilihat juga untuk bagaimana rezeki dia nanti. Ya, untuk khususnya untuk wanita misalnya untuk produksinya, apakah dia bisa nggak terganggu nanti kalau ada PCOS, dia terganggu susah mempunyai anak tentunya. Nah, ini akan dapat dilihat oleh kita. Jadi kalau ini dia risky, tentu pasti kulitnya berminyak. Akibatnya apa? Mudah terjadi jerawat. Nah, sebaiknya ada beberapa recommendation food, kalau sudah risky ada banyak protein. Karena kalau nggak dia menjadi botak kan, protein itu penting dia untuk mencegah botakan pada rambutnya. Jadi kita butuhkan ini ya. Kemudian zat besi, itu maksudnya supaya bagus itunya karena kita ketahui bahwa zat besi itu kan membuat hemoglobinnya itu akan bagus untuk membawa oksigenisasi akan sampai pada rambutnya. Kemudian zinc ini berpengaruh. Mungkin banyak sekali klinik di Kalista mungkin khususnya para dokter menggunakan untuk yang jerawat ini menggunakan wakutan atau misalnya isotretinoin ya. Nah, tapi kalau ringan-ringan aja kita harus hati-hati karena tidak boleh juga pada wanita yang akan mempunyai anak ya. Nanti kan dia tidak boleh tuh dalam 6 bulan dia harus berhenti. Tapi ini bagaimana minyaknya terus tumbuh? Sarankan untuk menggunakan zinc. Zinc ini produk paling baik karena dia aman ya, tentunya pada waktu dia mau menikah juga pada waktu mempunyai anak juga tidak apa-apa zinc ini ya, karena dia memang dia baik, dia mempengaruhi hormon supaya untuk mengatur hormonnya membalans lagi antara hormon androgennya itu sehingga untuk rambut misalnya khususnya dia akan lebih baik lagi pertumbuhannya. Dan juga zinc ini juga diduga menurut saya pernah tanya kepada dokter OB-GYN, diberikan zinc untuk wanita yang infertilitas itu tujuannya adalah untuk supaya si sel telur itu tampak oleh sperma lebih mudah terlihat lagi gitu. Seperti itu kata. Jadi istilahnya seperti itulah. Jadi reseptornya itu yang dimudahkan dengan zinc ini sehingga zinc ini aman daripada kita menggunakan wakutan atau isotretinoin yang nanti perempuannya itu mungkin akan hamil atau baru menikah tidak boleh menggunakan itu. Jadi kita bisa gunakan dengan zinc ya. Dan yang penting tadi bagaimana melakukan pencegahannya ya untuk ini dan prosedurnya. Mungkin kalau sudah terjadi kebotakan ya tentu harus mulai digunakan terapi-terapi ya. Ini adalah androgenik alopecia, misalnya pada laki-laki ya, dan laki-laki ini memang poten, di mana androgen ini menyebabkan ini DHT, dihidrotestosteron, tentunya ini akan meningkatkan ekspresi daripada androgen reseptor, tentu ini akan menyebabkan kebotakan. Ya, ini yang terjadi ya.
Dan ini kalau memang kebutuhan yang berlebihan, lakukan tes ini nih semua nanti ya, baik ini dicek serumnya, free testosteronnya. Pada kasus akne kita tidak perlu mengecek ini, tapi pada kasusnya androgenik alopecia boleh kita lakukan seperti ini. Ya, kalau akne cukup dengan lakukan tindakan seperti itu aja. Nah ini recommendation food-nya tadi yang akan diberikan ya apa saja seperti itu ya. Dan ini ada dari skin genomic pun ada pemeriksaan untuk melihat psoriasis. Kita ketahui bahwa psoriasis adalah suatu penyakit autoimun, di mana itu adalah merupakan suatu penyakit juga yang tandanya inflamasi. Jadi bukan infeksi ya, tapi inflamasi. Jadi inflamasi yang kronis, di mana tampak si epidermisnya itu menebal atau hiperplasia, ya, dan juga dia tampak meradang. Kemudian dia ada sisik yang tebal, ya, dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor dalam, ya, dicetuskannya itu oleh lifestyle juga dan oleh faktor lingkungannya. Tentu ini sangat berhubungan dengan genetik tentunya ini, ya. Dan kita ketahui bahwa yang namanya imun faktor ini mempengaruhi sekali terhadap proses proliferasi atau keratinosit. Jadi biasanya orang itu kan melakukan misalnya kulit itu perlu beregenerasi sebanyak 21 hari sampai 35 hari. Tapi pada kasus orang psoriasis itu hanya 3 sampai 4 hari udah beregenerasi, akibatnya kulitnya tebal, ya. Jadi cepat sekali menebalnya. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh banget ya. Dan pencetusnya juga dapat dipengaruhi oleh karena adanya infeksi, adanya luka pada kulitnya, cuaca ya, juga stres, kulit kering semua berpengaruh. Jadi kalau kita melihat ini ada riski, tentu kita akan prevention sama dia. Jadi lakukanlah misalnya mulai memberikan pola makan yang baik itu pasiennya ya, diberikan misalnya antiinflamasi berupa omega 3 itu untuk menghambat proses sel inflamasinya, vitamin D ya itu perlu juga tadi untuk proses keratogenesisnya karena dia terus proliferasi keratinnya itu ya. Juga digunakan juga perlu selenium ya untuk supaya dia berhubungan dengan imun sistemnya juga ya untuk menghambat supaya tidak terjadi berlebihan yang inflamasinya. Dan ini dapat dilakukan dan tentunya ini dapat diberikan juga tindakan-tindakan seperti ini. Mungkin ada beberapa tindakan kalau menemukan ya, mungkin kalau untuk dokter umum yang dibolehkan hanya ini topikal ya. Tapi kalau sudah spesialis tentunya ini akan diberikannya ini. Jadi itu untuk psoriasisnya. Nah, ini mungkin bagaimana cara freckles-nya, ada acne-nya lagi ya, lalu pada kulitnya juga kadang-kadang kering ya, berminyak, acne tapi kering. Dia punya kegiatan aktivitas di luar kok lagi. Tentunya kita harus apa? Lifestyle-nya benerin, merokoknya stop, outdoor-nya juga ya. Ini juga sunblock-nya karena dia sering outdoor, orang nggak kan sunblock-nya. Lalu tadi dia sering juga ada faktor-faktor ini. Kita juga bisa lakukan kontrol sugar karena kita bisa lihat di sini. Ini very risky, kontrol sugarnya. Lalu ini juga sama risky, kita berikan suplementasi antioksidannya. Jadi seperti itu pembacaan skincare itu. Kemudian ini juga ada faktor yang ini risky, very risky, ini risky. Apa yang harus dilakukan? Ini tampak fenotipnya seperti ini. Ya tentu kita harus berikan apa? Ya kita berikan topikalnya tadi. Ini kan ya pasien yang tadi ya, berikan topikalnya. Misalnya niacin, ini semua kita berikan. Growth juga berikan. Tapi sesuai kita lihat tuh bagaimana keadaannya. Ya. Nah, ini juga sama tadi. Tindakannya apa yang dilakukan? Boleh diberikan ini semua, ya, seperti ini. Tindakan-tindakannya. Seperti itu. Demikian pula dengan tadi. Jadi ini ada lagi nih, kasusnya lain lagi. Dia kolagennya risky, pigmentation-nya very risky, inflammation juga risky. Apa yang dilakukan? Nah, ini juga sama. Dia kulitnya masih bagus, ternyata dia tidak sampai ada kekerut, tetapi dia acne-nya ya, yang terus problem ya. Nah, kemudian ada pigmentation-nya juga ya, kulitnya juga kering. Tentu kita tetap memberikan ini. Nah, tentu kalau dia masih muda, dia harus mencegah kontrasepsi. Nggak boleh menggunakan pil kontrasepsi kalau dia misalnya sudah nikah gitu ya. Kemudian dilakukan food supplementation. Ini kita lihat juga apakah dia tidak punya anak, mau tidak punya boleh pakai isotretinoin. Antibiotik dia perlukan. Hormon terapi juga boleh. Kalau ini karena dia benar-benar acne-nya tuh sangat-sangat mengganggu ya, sehingga kita boleh berikan. Nah, ini mungkin produk-produk yang kita berikan semua topikalnya ya. Tapi tentu dosisnya kita lihat berapa yang kita berikan persennya. Kalau kita mau campur, campurnya yang mana? Tidak boleh semuanya campur begini. Satu kita misalnya 2 atau 3 campuran yang zat aktifnya 1, yang lainnya tidak aktif. Seperti itu. Ya. Ini juga prosedur tindakannya. Ya, untuk dilakukan tindakan-tindakan seperti ini. Ya. Dan juga sama, ya. Jadi ini juga sama, dia harus cegah, ini semua stresnya, treatmentnya juga, ya. Ini pada pasien yang ini nih semua, ya.
Jadi harus apa lagi yang dilakukan? Contoh-contoh soalnya saja ya, dengan usia 50 tahun ya. Ya, ini pun dapat kita lihat nih ya gitu. Dia kadang-kadang punya atopik nih alerginya. Jadi kita harus berikan antiinflamasi ya. Dan jangan diberikan antiinflamasinya yang terlalu banyak mengandung kortikosteroid, jadi tipis kulitnya ya, karena dia ada kolagen degresi juga dia risky. Jadi kita berikan antiinflamasi misalnya yang mengandung aloe vera, bilberry seperti itu. Jadi kita pilih antiinflamasinya pada pasiennya. Ini demikian tindakan-tindakan yang diberikan. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya.